Oke, baik. Di sore hari ini Indah akan membahas yang namanya Yanbu'a. Nah, Indah mau tanya dulu, kira-kira dari jamaah Kopdar apakah ada yang tahu Yanbu'a itu apa? Atau sudah pernah dengar? Tapi kalau misalnya dari pesantren ya, santriwan, santriwati pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Yanbu'a. Di sini sudah kita hadirkan narasumber yang akan menjelaskan kira-kira metode Yanbu'a itu seperti apa sih? Sudah bergabung bersama kita di studio ada Gus Ahmad Mujab Mutahar selaku penanggung jawab Yanbu'a Surabaya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagaimana kabarnya sore hari ini Gus? Sehat. Sehat, luar biasa. Dari Cuaca mana ini tadi? mendung. Iya, di luar lagi mendung untuk Surabaya ya. Iya. Gimana tadi habis prepare apa aja nih Gus? Atau habis dari mana? Ada kegiatan, terus ke rumah sebentar, terus berangkat tadi. Oke, luar biasa. Nah, Gus, ini ada beberapa pertanyaan juga dan mungkin Indah juga bertanya dalam hati, kira-kira Yanbu'a itu apa? Karena kalau kita searching, Yanbu'a itu metode baca, tulis, dan memahami Al-Quran. Tapi yang seperti apa? Kalau dari Yanbu'a Surabaya, mungkin boleh dijelaskan Gus kepada jamaah Kopdar? Baik, para pemirsa semuanya, Kopdar ya, Kopdar Kopi Darmo ya, Betul. yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertatap muka. Jadi Yanbu'a itu kalau bisa saya jelaskan secara singkat, Yanbu'a adalah thariqatul qiraah wa thariqatul kitabah wa thariqatul hifz. Jadi metode menulis, metode membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an. Nah, Yanbu'a ini dari mana? Iya. Yanbu'a ini dari Kudus, Mbak. Dari Kudus, dari asalnya pondok dari yang Kudus. dari pondok yang sudah sangat terkenal dalam bidang tahfidzul Quran, yaitu yang di bawah ya, atau yang didirikan oleh Syekh Kiai Arwani Kudus. Kemudian sekarang pondok itu sudah diteruskan oleh putra beliau Kiai Ulil Albab beserta Kiai Ulin Nuha. Nah, Yanbu'a ini munculnya sejarahnya adalah prinsipnya kan kalau kita bicara metode, banyak metode untuk membaca Al-Quran, banyak sekali. Membaca, menghafal pun juga ada sekali. tingkatannya juga. Nah, itu awalnya dari para alumni, Mbak. Mereka kumpul, kemudian meminta Romo Yai supaya pondok ini ada metode atau thariqah untuk membaca, tulis, dan menghafal. Maka muncullah ini. Muncullah Jadi Yanbu'a. munculnya Yanbu'a ini dari pondok Quran yang sudah menelurkan ribuan hafidul Quran, termasuk yang kita tahu terkenal dengan pondok tahfidz anak-anak Krandon itu. Oh, begitu. Jadi memang sejarahnya bermula dari situ. Tapi kenapa harus Yanbu'a, Gus? Dari sekian banyak metode yang ada, kan kita penasaran ya. Termasuk Yanbu'a itu sekarang kan tiba-tiba, loh kenapa saya mempresentasikan Yanbu'a? Iya, kenapa harus Yanbu'a, Gus? Di Surabaya, guru saya itu alumni Kudus. Guru saya alumni Kudus, kemudian disuruh untuk ngopeni Yanbu'a Surabaya. Dan Yanbu'a Surabaya kelebihannya apa? Yanbu'a Surabaya kelebihannya itu satu, insya Allah sama dengan yang lain. Mulai ma'rifatul huruf al-hijaiyah, mengetahui huruf-huruf hijaiyah, kemudian ma'rifatul mudud, kemudian ma'rifatul huruf al-maftuha, al-maksura, al-madmuma, gharib dan lain-lain. Tapi ada hal spesial yang tidak banyak di metode lain. Di antaranya adalah ada pembelajaran Arab Pego, Mbak. Pego, Arab gundul gitu, Arab Gus? Gundul, ada. Begitu. Jadi nggak hanya Quran, tapi juga diajari nulis Arab Pego. Gitu. Di antaranya itu. Di antaranya seperti itu. Jadi memang kelebihannya ada yang berbeda begitu ya. Salah satunya adalah menulis Pego atau Arab gundul. Tapi Gus, untuk yang belajar Yanbu'a ini, apakah kalau misalnya sudah bisa baca Quran sebenarnya, jadi sudah ada basicnya. Kalau misalnya belajar di Yanbu'a ini, apakah ada step-step tertentu atau memang semua bisa, tidak bisa harus dari awal? Jadi kalau memang dari Yanbu'a, anak-anak itu belajar dari nol. Kalau dia kemampuannya sudah bagus, berarti dia selesainya lebih cepat. Ya, karena begitu. Meletakkan pondasi harus sama. Kalau kemudian tiba-tiba dia lompat, anggap saja anak ini langsung jilid 5 atau juz 5 atau juz 6, maka bisa pondasinya tidak sama.
Jadi makanya harus dari awal. Tapi kalau yang sudah punya kemampuan, mungkin yang normal setahun setengah atau 2 tahun setengah hatam. Tapi yang sudah bagus, ya mungkin aja 5 bulan selesai. Oh, Ya, karena dia sudah punya bisa fondasi. berbeda-beda Ya, kurun waktunya. Iya, betul. Oh, tapi untuk dalam jangka waktu 1 tahun atau 5 bulan tadi itu rutin harus setiap hari atau 1 minggu minimal berapa kali untuk mencapai waktu tertentu tadi? Kalau itu skemanya tinggal pemakai. Kan pemakai yang buah itu ada yang TPQ, ya makanya dari lembaga TPQ, ada yang sekolah, kan disesuaikan. Jamnya kan tidak sama. Jadi ada yang mungkin mentarget sampai 3 tahun, ada yang mentarget 1,5 tahun. Tinggal lembaganya, durasi ngajinya itu berapa lama. Oh. Ya, pertemuannya apakah 1 minggu 5 kali, apakah 1 minggu cuma 3 kali, kayak di sekolah umpama nggak rutin tiap hari, itu kan pasti beda, mempengaruhi pasti. Oh begitu, tapi kalau misalnya Indah pengen tahu lebih detailnya lagi, ketika kita belajar Yan Bu'a, misal saya sudah daftar nih Gus, untuk di satu lembaga kita belajar Yan Bu'a itu, apakah apa yang harus saya lakukan di hari pertama? Kira-kira stepnya itu apakah harus belajar untuk membaca dulu, langsung tiga-tiganya belajar membaca, menulis sambil menghafal, atau ada step urutan tertentu yang berbeda dari metode pembelajaran Al-Quran yang lain? Di Yan Bu'a itu total buku pokoknya itu ada sekitar 8. 8 Kemudian, untuk buku pokok? Ya, di luar Al-Quran? Di luar Al-Quran, terus ada buku pendamping itu sekitar 3, totalnya 11. Terus untuk yang nulis Arab sama Bego ada 4. Jadi hampir 15 lah. Untuk acara besok itu, prinsipnya ya mereka akan dapat itu ya 11 buku itu. Dapat 11 buku itu. Nah ini Jamaah Kopdar sudah penasaran ya kira-kira acara apa. Tapi masih kita tahan dulu Jamaah Kopdar. Nanti di segmen berikutnya kita juga masih akan membahas kira-kira acaranya itu seperti apa. Kita lanjutkan dulu Gus. Untuk tujuan pasti tidak mungkin ya suatu kegiatan itu ada, suatu hal baik itu ada tanpa tujuan yang pasti atau tujuan yang diberikan kepada teman-teman muslim terutama. Kira-kira tujuan dan melihat dari perbedaan-perbedaan yang ada, tujuan dari Yan Bu'a sendiri ini apa Gus? Romo Yai Ulil Albab sering ngendikan bahwa di antara tujuan Yan Bu'a adalah menyebarkan bacaan sesuai standar Rasul Utsmani. Oh. Ya, itu diantaranya. Kemudian membantu mensyiarkan bagi siapapun yang ingin belajar Al-Quran, membenarkan bacaan yang masih salah. Dan Yan Bu'a ini hadir hanya sebagai wasilah. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya qiraatul Quran. Ini hanya sebagai wasilah. Jadi sebagai perantara orang bisa baca Quran. Tujuannya bukan untuk baca ini, tujuannya baca Quran. Tujuannya untuk baca Quran. Jadi ini adalah step by step, istilahnya ikhtiar kita untuk belajar mendalami Al-Quran. Untuk yang bisa mengikuti Yan Bu'a ini, apakah hanya anak-anak yang masih ada di TPQ atau usia seperti saya, atau bahkan untuk ibu bapak yang belum bisa memahami Al-Quran dan membaca Al-Quran, apakah bisa Gus? Untuk event nanti atau yang setiap hari ini? Untuk event kita nanti. Kalau event mungkin lebih tepatnya untuk para guru, para pemangku lembaga, karena kita durasinya sehari full dan itu bukan dari nol. Jadi bukan untuk anak-anak, tapi kalau remaja masih masuk. Remaja masih masuk. Nah, Jamaah Kopdar masih penasaran kira-kira bagaimana sih Yan Bu'a Surabaya ini? Oke Jamaah Kopdar, tadi kita sudah spill ya tipis-tipis terkait dengan Yan Bu'a, terutama dari Yan Bu'a Surabaya. Gimana? Jamaah Kopdar sudah makin penasaran atau masih bingung kira-kira Yan Bu'a itu seperti apa step by stepnya? Terus nanti bagaimana metode yang diajarkan? Nah, maka dari itu jangan kemana-mana karena kita masih akan bahas terkait dengan Yan Bu'a Surabaya. Oke Gus, ini saya mau tanyakan terkait dengan Yan Bu'a sendiri, bagaimana Yan Bu'a itu bisa membantu kesulitan dari masyarakat, terutama yang mungkin sudah berusia begitu ya, yang sudah melewati masa remaja atau sudah memasuki usia dewasa, supaya mereka ini yang masih kesulitan baca, tulis Quran misalnya, memahami Quran itu masih sulit. Nah, kira-kira Yan Bu'a apakah bisa membantu kesulitan itu, Gus? Baik, jadi gini Mbak Indah, di Yan Bu'a itu ada jilid pemula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jilid pemula itu
sama Romo Yai ditulis, Romo Yai Ulil Albab ditulis setelah yang buat jadi. Oh, jadi begitu. awalnya hanya start awalnya jilid 1. Ternyata jilid 1 itu langsung mengenalkan huruf hijaiyah yang berharokat fathah, tapi juga ada yang berharokat kasroh, sehingga bagi anak-anak yang usia PAUD, ini yang Bu A ini untuk PAUD bisa. Untuk PAUD juga bisa? Untuk usia PAUD. 3 tahun, 4 Maka tahun itu sudah kemudian bisa? muncul yang Bu A jilid pemula. Yang Bu A jilid pemula itu adalah al-huruful hijaiyah, al-maftuha, al-maqtu'ah. Huruf hijaiyah berharokat fathah saja dan masih terputus per huruf A, ba, ta, seperti jadi per itu. satu bagian, satu huruf Awalnya itu. enggak, jilid 1 itu enggak, sudah gabung, ada yang berharf fathah, makanya jadi sebelum jilid 1 ada jilid pemula yang memang benar-benar tidak bisa tidak sama bisa sekali. sama sekali, termasuk anak-anak yang atau belum orang bisa yang begitu ya. atau orang sepuh yang memang telat belajar Quran, maka dia bisa belajar dari apa? Jilid pemula. Jilid pemula itu sudah cukup sangat membantu. Terus yang kedua, kemudian yang kedua itu mulai mengenal jilid 1, jilid 2, jilid 3 mengenal huruf hijaiyah berharokat fathah, kasroh, dhamma. Terus kemudian jilid 2 sudah dikenalkan mulai fathatain, dhammaten. Kemudian mulai dikenalkan al-mudud, bacaan mat. Kemudian jilid 4 itu sudah mulai tajwid tatbiki, tajwid terapan. Jadi bacaan langsung praktek tajwid, bukan teori. Baru jilid 5 itu menjelaskan tentang bacaan waqaf. Kemudian jilid 6 itu gharib, bacaan gharib yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian jilid 7 itu tentang tajwid teori. Jadi idgham itu apa, idhar itu apa, ifa itu apa. Jadi orang kalau mau belajar memakai thariqah yang bu'a, maka dari orang yang tidak bisa apa-apa itu bisa, karena startnya adalah dari jilid pemula tadi. Gitu, begitu. Jadi sudah ada yang pemula yang memang bagi jamaah kopdar yang belum bisa, atau untuk anak-anaknya ya yang masih berusia PAUD atau mungkin TK, awal-awal SD begitu ya, yang masih ingin dikenalkan cara membaca Al-Quran, bisa memakai metode Yan Bu'a ini. Nah Gus, dari tadi ini mohon izin sudah saya intip-intip ini untuk bukunya. Apakah ini buku yang dipakai atau kitab yang dipakai untuk Yan Bu'a? Mungkin boleh ditunjukkan kepada jamaah kopdar. Mungkin jamaah kopdar juga penasaran ya untuk bukunya seperti apa. Contoh saja, ini satu paket. Nanti insya Allah di acara tanggal 22 itu, 22 Desember, itu dapat paket ini. Nah, ada ini berapa buku, Gus? Ada 11. Ada 11. Nanti yang langsung hadir adalah Romo Yai Ulil Albab Arwani. Jadi, nah ini contohnya, ini jilid 5 nih. Nah, ini satu paket. Dan insya Allah itu akan dikupas dari pagi, start jam 8 sampai biasanya selesai di kisaran jam 4 sore. Oh, jadi full day begitu ya, dari pagi sampai sore untuk karena belajar memang ini. Yai dari Kudus, jadi langsung total. Dan insya Allah biasanya Yai membawa satu pendamping untuk membantu beliau menjelaskan juga, karena Yai tidak bisa full dari pagi sampai sore. Oh begitu. Apakah boleh dilihat untuk yang belakangnya, Gus? Mungkin. Yang mana? Iya, mungkin yang paling besar. Iya, kita juga intip. Nah, boleh ya, aja. Gus ya? Iya, boleh. Mohon izin, Gus. Ya, ini kalau contoh ini, yang 5. Ya, kalau ini jilid 5 ini. Jilid 5 itu fokusnya adalah jadi anak-anak ketika sudah bisa tahu huruf hijaiyah, tahu bacaan mat, tahu bacaan idhar, ifa dan macam-macam, sampai jilid 4 selesai. Maka kemudian jilid 5 ini adalah praktek untuk membaca dengan waqaf. Oh. Jadi kalau jilid pemula sampai 4 itu bacanya belum waqaf. Jadi kalau aziman, azima itu kalau jilid 4 masih aziman. Umpama ini contoh, ini saya baca nih. Umpama niki contoh nih. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kalau jilid 4 masih begitu, tapi kalau sudah jilid 5 itu biiman, sudah waqaf. Nah, latihan untuk membiasakan baca Quran sebelum nanti ke Al-Quran. Sebelum nanti ke Al-Qurannya, begitu. Boleh intip yang mungkin masih jilidnya di bawah begitu, Gus? Jilid yang bawah. Nah, ini yang yang unik ini adalah semacam silabusnya. Oh,
Oh, seperti Jadi, pedoman begitu ya? guru kalau ngajar jilid 1, dia harus ngapain, ada di sini. Oh, begitu, jadi tidak bingung ya? Jadi kamu ngajar jilid 1, targetnya apa? Halaman ini ngajarin tentang apa itu semua ada. Jadi nggak usah khawatir, ini menjadi pedoman bagi guru. Kalau guru pengen ngajar yang buah, maka dia bisa membaca ini dulu sebelum ngajar. Goalnya apa? Jilid 5. Jilid 5 anak bisa membaca Al-Quran dan bisa membaca wakaf yang benar. Targetnya itu. Nah, sudah, dia harus ngejar itu. Nanti bisa dievaluasi sama kepala TPG-nya, kepala penanggung jawab ngaji Quran kayak di SMP atau di SMA seperti itu. Oke, boleh ya terakhir Gus, intip yang jilid mana 1 nih? atau 2 Gus? 1 atau 2. Kalau 1 atau 2 Yang sama, pasti ini aja yang pertama. menarik ini. Oh, begitu. Nih, ada materi hafalan. Oh, Ya. ini yang untuk ini hafalan. yang materi hafalan ini bacaan mulai isinya macam-macam, bacaan mulai adzan sampai bacaan sholat, sampai kita salam itu, kemudian ada hadis-hadis, ada kata mutiara, juga ada lagi selain hadis, selain kata mutiara, ada surat-surat pendek. Surat-surat Surat pendek. pendek. Ini hafalan. Materi Hafalan. Oh, berarti bukan hanya sekedar membaca Al-Quran saja, tapi ada bacaan sholat tadi ada ya? bacaan sholat. Ada Plus bacaan sholat, dengan ini ada praktek sholat juga untuk anak-anak. Praktek sholat, praktek wudhu, seperti itu. Dan itu ada di sini. Bacaannya ya. Bacaannya. Kalau prakteknya langsung guru ngasih contoh. Oh, langsung ya, karena memang kalau praktek itu kalau kita melihat hanya dari layar kaca handphone kita, itu bisa jadi takutnya masih ada gerakan yang keliru Ya, khawatirnya. betul. Ataupun kalau kita belajarnya hanya mulai dari media sosial, mungkin kita mendengarkan, tapi ada mungkin beberapa peletakan lidah yang berbeda. Terus bagaimana cara pelafalannya, apakah memantul, apa tidak. Oke Gus, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan metode Yan Bu'a ini. Baik. Kita pasti juga melihat sekarang kalau misalnya anak-anak itu sudah lebih sering memakai atau bermain gadget atau handphone ketimbang membuka Al-Quran, atau bahkan saya sendiri kadang lebih memprioritaskan yang lain. Mungkin boleh diberikan alasan dulu kenapa kita sebagai umat muslim harus belajar Al-Quran dan harus dengan tajwid yang betul. Ya. Begitu Gus. Jadi kita tahu bahwa ada satu hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yalan. Banyak atau terkadang orang ini baca Quran tapi Quran malah melaknatnya. Itu karena apa? Di antaranya adalah dia baca tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Makanya kita bolehlah semangat untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Bahkan ada orang-orang yang semangat menghafal. Tetapi jangan sampai lupa pondasi. Pondasi apa? Bacaan. Nah, makanya kayak tadi yang disebut anak-anak. Makanya mumpung anak-anak masih kecil, maka penting sekali pondasi membaca Al-Quran. Karena itu nanti berimpact ke sholat, bacaan sholat. Itu kan berimpact. Kalau dia bacaannya tidak bagus kan Fatihahnya bisa tidak benar. Kalau Fatihahnya tidak benar, sholatnya bisa tidak sah. Karena Fatihah termasuk rukunnya sholat. Oke, jawab Kopdar. Wah, ini menjadi satu pertanyaan yang menarik ya. Kira-kira boleh gak ya kalau kita menghafalkan Al-Quran, tapi bacaan Al-Qurannya masih ada yang salah atau tajwidnya belum betul? Oke, jawab Kopdar tadi sudah Indah selipkan satu pertanyaan. Kira-kira kalau kita mau menghafalkan Al-Quran, tapi bacaannya masih belum baik, atau mungkin kita sudah merasa baik, tapi ternyata ada tajwid yang masih belum betul atau benar. Kira-kira bagaimana Gus kalau seperti itu? Boleh atau lebih baik seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara ideal ya, kita bicara ideal bahwa ketika orang mau menghafal Al-Quran, fondasi awal adalah bacaan. Setelah bacaan tertata, maka kemudian silakan menghafal. Itu pun kalau sudah menghafal, jangan sampai kemudian bacaan masih tidak dibetulin. Tetap ada semacam upgrade ya. Makanya di Kudus, di pondoknya Romayai, di Yambu, Pusat, itu kalau orang mau ngafalin Quran, dia itu karantina, hampir di momen Ramadan biasanya,
itu khusus ngaji yang Bu A ini untuk benahin makhraj. Mau kamu lulusan kuliah, mau kamu lulusan SMP, SMA, terus kok di situ ya harus ngelewatin. Harus belajar yang Bu A. Nah, tujuannya apa? Untuk supaya jangan sampai orang ini kan fokusnya, kalau menghafal kan fokusnya sudah menghafal. Fokusnya sudah menghafal. Kalau sudah fokus menghafal, maka dia sudah tidak fokus bacaan. Nah, makanya bacaan harus clear, habis itu tahfidz. Makanya yang Bu A ini di antara yang benar-benar ditekankan oleh Romo Yai adalah bacanya. Baca, tulis, menghafal. Memang kalau yang menghafal ya di Pondok Kudus, di pondok kami juga, yang Bu A Surabaya di Darut Ta'lim An-Nawawi juga ada. Tetapi pada prinsipnya penekanan yang selalu disampaikan oleh Romo Yai bahwa orang kalau mau membaca Al-Quran pastikan bacaannya benar. Bukan berarti orang yang tidak benar tidak boleh baca Quran, ya bacaannya ya, kalau begitu bagaimana, Gus? Ya, bukan tidak boleh, tetapi dia yang penting mau belajar. Harus belajar ya. Mau belajar, mau mengupgrade ya kan, tentang cara baca yang benar. Nah, di antara besok kita itu yang tanggal 22 itu ya mengenalkan itu. Langsung ketemu dengan penulisnya, dengan Romo Yai. Kami ini yang di Surabaya ini sebagai santri ya menyiapkan acara, kemudian nanti yang ngasih materi bukan kami, tetapi langsung Romo Yai langsung. Memang Yainya langsung, jadi jangan khawatir dari begitu Kudus ya. Langsung. Oke, nah Gus tadi ada pernyataan yang membuat mungkin beberapa jamaah kopdar jadi khawatir, Gus. Apa? Kalau bacaan Qur'annya belum baik, bisa jadi bacaan sholatnya juga ikut belum baik, dan itu Bisa khawatirnya bisa ndak sah. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Gus? Nah, ini sudah mulai ketar-ketir sepertinya. Iya, memang kita tahu dalam konsep sholat, yang kita tahu bahwa di antara rukun qauli sholat itu kan ada takbiratul ihram, ada qiraatul Fatihah, ada tasyahud akhir, kemudian ada salam. Nah, Fatihah ini tidak bisa ditolerir. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu tasdidnya saja tidak boleh dikurangi. Tidak boleh sama sekali. Tasdid saja tidak boleh dikurangi. Khusus Al-Fatihah atau keseluruhan dari baca? Karena kan rukun ini. Kalau kita baca subhanallah tapi tidak bertajwid, bukan subhanallah, jangan sampai subhanallah, bukan yang bertajwid, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Fatihah harus bertajwid, dan bahkan dalam kitab-kitab fikih itu tajwid tasdidnya saja dihitung. Tidak boleh berkurang dari total tasdid. Dhad tidak boleh bunyinya do, tidak boleh. Sin bunyinya sod juga tidak boleh. Sod dibunyikan sin juga tidak boleh. Itu khusus Fatihah lah. Ini kaitannya dengan belajar Quran ini. Ya, termasuk diantaranya lewat Yan Bu'a. Gitu. Nah, ini sepertinya sudah makin membuka pikiran kita bagaimana pentingnya ya. Sangat penting sekali, bukan bagaimana lagi, tapi sangat penting sekali untuk kita bisa belajar memahami baca tulis dari Al-Quran. Salah satunya adalah dengan metode Yan Bu'a. Nah, ini ada kabar baik bagi seluruh masyarakat Surabaya ya, arek-arek Surabaya yang ingin belajar dengan metode Yan Bu'a. Dengar-dengar Gus, mau ada acara. Itu acaranya seperti apa, boleh disampaikan kepada jamaah kopdar? Langsung di-spill ini, karena dari tadi sudah menyebut 22 itu kapan dan bagaimana? Jadi insya Allah Yan Bu'a Surabaya selaku yang diamanai Romo Yai sebagai penanggung jawab Yan Bu'a yang ada di Surabaya, insya Allah akan mengadakan acara bimbingan mukri Yan Bu'a Gustu Surabaya. Ya, bimbingan mukri. Mukri itu apa sih? Guru-guru. Guru Quran. Begitu. Bimbingan mukri Yan Bu'a Surabaya. Insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Insya Allah biasanya beliau bawa pendamping, bisa putra menantu beliau biasanya. Kemudian pelaksanaannya itu Mbak Indah, itu insya Allah tanggal 22 Desember. 22 Desember. 22 Desember. Tepatnya lokasinya insya Allah di gedung BPMP di Ketintang. Belakangnya UNESA. Iya, UNESA di belakangnya sini ya, itu ya. Ketintang ya, bukan yang di Lidah. Ya, betul. Di situ. Begitu. Kita kebetulan Yan Bu'a buat acara ini ada, kalau di situ ini yang kedua. Tahun kemarin 2023 juga sama di situ. Di situ luar biasa. Gambarannya itu, Pak. Gambarannya itu. Untuk rangkaian acaranya Gus dari pagi sampai sore tadi ya, jam 8 sampai kira-kira jam 4 sore. Ya, biasanya ada
dibagi menjadi 3 segmen. Oh, jadi pagi itu biasanya nanti jam sampai setengah 10, ada break sebentar, dilanjutkan lagi jam 10 sampai menjelang zuhur. Kemudian segmen atau berikutnya itu setelah sholat zuhur, biasanya setelah makan siang, nanti juga ada makan siangnya, sudah include semua. Itu kemudian insya Allah dilanjut biasanya jam 1 sampai jam 4 biasanya. Nah, gambarannya seperti, dan itu rangkaiannya kayak apa ya, betul-betul pemula dulu, baru 1, 2, nanti jam keberapa lanjut ke 3, 4, 5, nanti lanjut lagi sampai tuntas jilid yang buah yang totalnya ada 11. Insya Allah seperti itu. Insya Allahnya seperti itu. Siapa saja yang boleh ikut untuk kegiatan spesial ini, Gus? Baik. Pada prinsipnya siapapun boleh ikut. Siapapun boleh ikut karena ini adalah ngaji. Ini adalah syiar Al-Quran. Tetapi kalau ngomong prioritas, maka ini guru-guru, lembaga-lembaga yang masih bingung ngajarin santrinya, saya ingin nyari metode yang mudah, metode yang isinya bobot, maka yang buah ini diantara solusinya yang kami hadirkan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti terutama ya, memang siapa saja boleh ikut Jamaah Kopdar, tapi memang diprioritaskan atau yang merasa menjadi guru, tenaga pendidik begitu ya. Atau pemilik lembaga. Pemilik lembaga, TPQ, TPA, TPI. Sekolah juga bisa. Sekolah-sekolah Islam swasta maupun beberapa yang memang memiliki pondok yang juga kok sepertinya kurang efektif, yang sekarang bisa ikut kegiatan dari Yan Bu'a Surabaya. Untuk info selengkapnya bisa langsung hubungi nomor 081 13003 263 kali begitu ya. Nah, untuk yang masih penasaran kira-kira bagaimana eventnya selengkapnya, kita spill tipis-tipis ya terkait dengan event dari Yan Bu'a Surabaya. Nah, Gus, ini sekarang kita todong ya. Saya menodong Gus untuk menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan bimbingan Mukri Yan Bu'a Surabaya ini. Kira-kira serangkaian acaranya seperti apa? Untuk pembagian-pembagian tadi kira-kira untuk di rangkaian yang pertama seperti apa boleh dijelaskan, Gus? Baik para apa tadi panggilannya? Jamaah Kopdar. Jamaah Kopdar, ya. Jamaah Kopdar. Bukan pemirsa ya. Baik. Jadi kalau kita bicara urutannya, ini adalah momen jenengan semuanya yang sekarang menonton, ikut menikmati acara ini, pastikan urutannya adalah hari ini nanti bisa langsung daftar ke admin. Dulu. Ya, karena batas akhirnya tanggal 15. Oh, 15 Desember 2024 sudah close. close. Acaranya kan 22 Desember. 15 kita sudah close. Jadi itu pastikan jenengan sudah mengamankan seatnya. Terus yang kedua, nanti segera kontak admin kaitannya dengan detail. Tapi ini saya spill rangkaian acaranya. Insya Allah biasanya kita menentukan jamaah atau peserta para yang ikut acara bimbingan Mukri Yan Bu'a itu datang kisaran jam 7 untuk registrasi. Kemudian 7:30 kita mulai. Biasanya kalau kita bicara rangkaian acara, itu biasanya kita buka dengan muqaddimah, dengan Fatihah, kemudian ada qiraatul Quran, Indonesia Raya, ya lalwaton, biasa lagu wajib NU. Sebagai pembukaan simbolis begitu simbolis. Ya. Kemudian biasanya sambutan saya langsung Yai. Langsung Yai ngasih materi. Biasanya Yai kadang minta menantunya beliau yang isi dulu, beliau nanti jam 10. Pokoknya totali semuanya rangkaian itu 11 jilid itu dibahas. Cuma ya yang pokok adalah 8 jilid itu. Yang pokok 8 jilid itu akan dikupas total dari jilid pemula sampai jilid 7. Sampai jilid 7. Ya, jadi kan ada 8 kitab itu. Karena yang satu lagi itu materi hafalan, tidak dikupas, cukup dijelaskan. Singkat saja. Kemudian yang kedua silabus tadi, ya berarti kan sudah berapa? 10 kan? Terus yang terakhir adalah khusus makhorijul huruf.
Jadi 11 itu yang disampaikan Yai nanti sampai jilid 7, yang sisanya tidak, tapi akan disampaikan sekilas-sekilas. Oh, Ya. jadi tetap dibahas semuanya, tapi Bahas memang semua. ada beberapa yang jadi prioritas. Dan yang paling penting ini, Mbak Indah. Apa ini, Gus? Yang paling penting ini, kita belajar Quran itu kan harus dengan guru yang bersanad. Oh, Ya, betul. kita kan tidak mungkin belajar dengan dengerin YouTube. Kita belajar dengan orang yang tidak pernah ngatamin Quran. Nah, ini momen ada sosok kiai, seorang guru Quran yang ahli di bidangnya hadir di Surabaya. Hadir di Nah, Surabaya. hadir secara fisik di Surabaya. Nah, ini momentum yang menurut saya langka dan beliau dan Pondok Yambu ini menelurkan ribuan para hufaz. Jadi jenengan tidak usah khawatir, belajar jenengan ini adalah dengan seorang guru yang bersanad, yang tidak perlu dipertanyakan karena ribuan alumni, bahkan alumninya, kemudian santrinya alumni itu mendirikan pondok tahfidz dan Masya menelurkan. Allah. Dan saya sendiri bukan langsung santri Kudus, tapi guru saya alumni Kudus. Oh, begitu. Jadi penting sekali ya Jamaah Kopdar. Kalau kita ingin belajar sesuatu, apalagi belajar Al-Quran, yaitu kitab suci dari umat Islam, yaitu kita sendiri. Penting sekali untuk memilih guru yang memang berkompeten dan memang sudah ada bukti nyatanya. Kalau Sanad memang, itu, Mbak. iya itu memang Nyambung sudah, memang ke harus Rasulullah. menjadi syarat ya. Ya. Wah, luar biasa. Kalau Quran harus begitu. karena Kita tidak memang, boleh sembarangan. karena ada Nggak boleh beberapa belajar lewat khusus-khusus. AI itu. Nah, Gus, kira-kira kalau kita atau dari Jamaah Kopdar menjadi peserta dari bimbingan Mukri Yan Bu'a Surabaya ini, fasilitas yang akan diterima apa saja? Baik, nanti insya Allah teman-teman Dapatkan begitu ya? ya yang akan didapatkan oleh peserta itu satu, Yai memang tidak pernah melarang peserta untuk dapat syahadah. Oh. Nah, bahasa beliau kasih aja syahadah, tidak apa-apa, syahadah mengajar, syahadah mengikuti acara. Kenapa? Yang penting mereka punya komitmen setelah ikut bimbingan, mereka ngaji lagi. Oh. Jadi tidak berhenti pas ketemu sama Yai. habis Tidak itu, berhenti hanya di situ ya, dari jangan syahadah. begitu. Itu satu, dapat fasilitas syahadah. Yang kedua, Gus. Yang kedua, insya Allah nanti untuk semuanya ya, konsumsi snack dari pagi sampai sore, insya Allah tercover semuanya. Tercover semuanya. Ya sudah termasuk biaya yang muncul itu, yaitu 330. Ya. Kemudian termasuk nanti dapat Bukunya, apa Gus? namanya kitab. Oh, Ya kitab ini total 11 jilid. Harga itu sudah termasuk harga kitab. Kemudian termasuk dapat toolkit dan goodie bag. Jadi insya Allah secara prinsip nanti ketika pas ikut bimbingan, tidak usah bingung polpen, saya tidak bawa polpen, nggak Iya, usah bingung. lupa. Ya sudah dapat. Jilidnya harus beli di mana? Termasuk Wah, sudah sudah dapat. dapat. Oke. Acaranya di tanggal 22 Desember 2024. 2024 di Oke. penghujung tahun. Di penghujung tahun. Di penghujung tahun. Mengakhiri tahun 2024 dengan belajar Al-Quran Belajar lebih Al-Quran. dalam dan baik tentunya ya. Insya Dengan baik dan benar insya Allah. Nah, Jamaah Kopdar wajib dicatat ya untuk semua masyarakat Surabaya ataupun yang berada di Surabaya sekitarnya ya. Sidoarjo, Gresik, dimanapun masyarakat berada ini ya. Kalau misalnya masih pengen belajar yang namanya Al-Quran lebih dalam, bisa langsung ikuti event yang spesial ini, yaitu bimbingan Mukri Yan Bu'a Surabaya yang bertempat di gedung BPMP Ketintang Wiyata tanggal 22 Desember 2024. Dengan harga tiket masuknya Rp330.000, Jamaah Kopdar sudah bisa mendapatkan syahadah, konsumsi 11 jilid, lalu toolkit dan goodie bag lengkap semuanya. Untuk info selengkapnya bisa langsung hubungi admin pendaftaran di nomor 0811 300 3263 kali. Nah, Jamaah Kopdar masih penasaran bagaimana kelanjutannya? Oke, Jamaah Kopdar, tadi kita sudah mengupas ya bagaimana kegiatan bimbingan Mukri Yan Bu'a Surabaya yang sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Nah, kurang afdol Gus kalau dari Gus Muja belum menyampaikan pesan dan motivasi untuk kita ini supaya bisa punya niat yang lebih serius untuk belajar Al-Quran dengan metode Yan Bu'a ini, Gus. Silakan, Gus. Baik, para pemirsa semuanya,
Jadi insya Allah tanggal 22 Desember akan hadir di Surabaya guru kami, yaitu para pakar, yaitu pakar Al-Quran, yaitu Kiai Haji Ulil Albab Arwani, yang akan hadir memberi bimbingan kepada para guru, para owner lembaga yang ingin atau masih mencari metode apa yang pas dan cocok untuk peserta didiknya, untuk para santrinya. Maka ini kesempatan yang langka karena kami mengadakan acara menghadirkan Romo Yai itu setahun cuma sekali. Kami tiap bulan ada bimbingan yang ngisi kebetulan saya sendiri, puter Surabaya tiap bulan. Itu di awal minggu pertama biasanya. Nah ini pumpung eventnya setahun sekali. Kayak tahun kemarin kita juga buat event yang sama di BPMP juga, di Kedindang juga. Pesertanya kurang lebih 250 insya Allah. 250 dan itu pesertanya dari mana-mana. Karena kita publish juga di TV9 juga tahun kemarin, ya dari Madura, dari Banyuwangi, Pasuruan, ada yang dari Tuban, bahkan ada yang dari Bandung. Ya karena enggak tahu lewat mana, apakah lewat Facebook, WA, tapi ada yang daftar kayak gitu juga, sehingga antusiasme luar biasa. Kenapa? Pertanyaannya kan begitu. Kenapa kok kita harus jenengan-jenengan yang menyaksikan acara ini untuk harus segera mendaftar? Satu, ini momen setahun sekali. Setahun sekali. Yang kedua, jangan akan belajar dengan seorang guru yang bersanad, dan itu anjuran agama. Kita mengambil ilmu harus dari orang yang bersanad dan harus punya guru, gurunya punya guru, bukan belajar secara otodidak. Dan kemudian yang ketiga, event ini adalah event yang kami siapkan untuk 1 tahun sekali, yang kami persiapkan dengan menghadirkan Romo Yai, plus itu yang mungkin para peserta yang harus dipahami. Nanti, ini keuntungannya Mbak Indah, yang tanda tangan syahadah bukan saya selaku LMY, tapi nanti ada tanda tangannya di syahadah itu, tanda tangannya Romo Yai. Langsung ya? Ada tanda tangannya Romo Yai Ulil Albab. Masya Allah, nah, ini luar biasa. kelebihannya. Nah, itu adalah salah satu benefit nilai yang spesial ya. Jarang-jarang ya bisa mendapatkan tanda tangan dari Romo Yai langsung ya Pak Kopdar. Ada tanda tangan Romo Yai. Insya Allah seperti itu sih gambarannya, dan segera daftar karena kuota terbatas. Kuota terbatas karena slotnya dengar-dengar sudah menipis ya sebentar lagi, makanya langsung daftar sekarang juga. Lumayan ya. Kalau misalnya dengan harga 330.000 tapi kita sudah bisa mendalami, kita juga bisa tahu bagaimana metode pembelajaran Al-Quran yang lebih efektif ketimbang beberapa metode yang lainnya. Baca, tulis, dan juga menghafal dengan Yan Bua Surabaya. Terima kasih banyak Gus Mujab, luar biasa penanggung jawab Yan Bua Surabaya. Terima kasy sudah hadir di TV9, luar Terima biasa. Kasih, Sehat-sehat. Oke, luar biasa. Nah, jamaah Kopdar yang harus diingat oleh seluruh masyarakat Surabaya sekitarnya ya. Karena memang dengar-dengar tadi di tahun kemarin saja bukan hanya orang Surabaya atau bukan hanya dari Jawa Timur saja, tapi dari seluruh Indonesia itu hadir berkumpul ya di gedung BPMP Ketintang Wiyata untuk acara bimbingan Mukri Yan Bua Surabaya di tanggal 22 Desember 2024. Dengan membayar tiket senilai 330.000, jamaah Kopdar sudah bisa mendapatkan syahadah yang bertanda tangan dari Romo Yai langsung. Yang kedua juga sudah tercover untuk konsumsi dari pagi hingga sore. Total buku yang diberikan ada 11 jilid atau 11 kitab. Dan yang terakhir, jamaah Kopdar juga sudah mendapatkan toolkit dan goodie bag. Jadi nanti tidak perlu bingung harus bawa tas yang neko-neko lagi. Nanti bawa bukunya seperti apa, pulpennya juga sudah disiapkan. Untuk informasi pendaftaran selengkapnya bisa langsung hubungi admin pendaftaran di 081 13003 2666 atau 63 kali.
Ingat ya, jamaah Kopdar untuk deadline atau close registration-nya di tanggal 15 Desember 2024. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Gus. Habis ini langsung banyak yang daftar. Termasuk kayaknya saya langsung daftar ini ya. Insya Allah luar biasa. Harus daftar ya. Oke, jamaah Kopdar, terima kasih sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Jangan lupa selalu saksikan Kopi Darmo setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng, orang-orang pintar.